Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Saya mahasiswa Universitas Hamzan Wadi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Kali ini, saya akan membagikan hasil cara menyusun modul ajar dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Sebelum kita membahas bagaimana cara menyusun modul ajar dengan menggunakan model pembelajaran based learning, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik, baik itu secara individu maupun berkelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan, sehingga pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik bermakna, relevan, dan kontekstual. Nah, berdasarkan dari pengertian PBL tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari penerapan model pembelajaran PBL ini adalah untuk membantu atau mendorong peserta didik dalam meningkatkan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya. Misalnya seperti kemampuan berpikir kritis. Tidak hanya itu, secara tidak langsung, peserta didik juga dapat belajar bagaimana cara orang dewasa berperan, terutama dalam kehidupan sehari-harinya. Dan melalui penerapan pembelajaran PBL ini, mendorong peserta didik agar bisa melakukan pembelajaran secara mandiri yang berlangsung seumur hidup. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran problem based learning di sini terdiri atas 5 sintak. Yang pertama yaitu pada fase 1 memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Fase 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Fase ketiga membimbing penyelidikan baik secara individu maupun berkelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, di sini saya sudah menyusun modul. Saya mengambil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS di kelas 4 SD pada bab 7 bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, topik A, aku dan kebutuhanku. Adapun capaian pembelajaran untuk modul kali ini yaitu peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis kebutuhan manusia melalui tayangan video pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat diagram prioritas. Kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pertama atau kegiatan awal di sini guru membukanya dengan memberikan salam, kemudian menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik melalui aplikasi Zoom. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan metode pembelajaran blended learning sehingga di sini untuk pembelajarannya dilakukan melalui Zoom. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik seperti berdoa bersama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya, mengingatkan kembali kesepakatan kelas atau tata tertib yang harus dilaksanakan selama pembelajaran, karena walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, peserta didik harus tetap melaksanakan atau mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran dan gambaran umum rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, di sini kita sudah masuk pada kegiatan inti.
Nah, pada kegiatan inti ini, disinilah langkah-langkah atau sintak-sintak pada PBL diterapkan. Sintak pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Jadi, pada saat pembelajaran, sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan memberikan masalah kepada peserta didik, bisa dilakukan dengan cara memberikannya secara langsung atau melalui bahan ajar atau melalui media ajar yang lain. Nah, jadi di sini saya memberikan masalah secara langsung kepada peserta didik dengan menanyakan beberapa pertanyaan pemantik seperti apa saja yang kalian gunakan untuk kegiatan belajar hari ini, kemudian apakah fungsi dari barang yang kalian bawa, bagaimana jika ada perlengkapan atau barang belajar yang tidak kalian punya atau gunakan, kemudian apakah kalian membutuhkan barang tersebut. Nah, jadi melalui pertanyaan ini, peserta didik akan menjawab permasalahan barang apa yang mereka gunakan untuk kegiatan belajar, kemudian apa fungsi untuk mereka, bagaimana jika barang tersebut tidak mereka miliki, dan apakah mereka benar-benar membutuhkan barang tersebut atau tidak. Kemudian pada sintak kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi, pada sintak kedua ini, peserta didik akan disediakan bahan atau alat atau menyiapkan sendiri bahan atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan di sini, guru bisa melakukan diskusi tanya jawab pada peserta didik atau memberikan sumber ajar yang lain, bisa berupa video pembelajaran atau bisa langsung ke perpustakaan. Nah, jadi adapun cara yang saya lakukan di sini, guru membagikan link video melalui WhatsApp group, kemudian peserta didik mengamati dan menyimak video yang dibagikan oleh guru dengan seksama. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab terkait dengan video yang sudah ditonton. Kemudian guru membagikan bahan bacaan kepada peserta didik terkait dengan kebutuhan manusia melalui link drive. Nah, jadi kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan cara mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian pada sintak ketiga, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Nah, jadi pada sintak ini, setelah peserta didik mendapatkan bahan atau sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan permasalahan, di sini peserta didik akan mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti yang saya lakukan di sini, peserta didik bersama kelompok menganalisis permasalahan untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Kemudian, guru membimbing peserta didik dalam berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Serta peserta didik secara berkelompok melakukan diskusi pada diagram prioritas kebutuhan. Nah, jadi inilah bentuk dari sintak 3 bahwa peserta didik melakukan penelusuran dan penyelidikan pada permasalahan yang ada di LKPD yang sudah disediakan dengan mendiskusikan diagram prioritas kebutuhan. Kemudian fase 4 atau sintak 4 mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya atau tugas. Nah, jadi dalam mempresentasikan karya atau tugasnya ini dapat dilakukan secara daring atau luring. Akan tetapi di sini saya melakukannya secara luring. Sehingga di sini kegiatannya yang saya lakukan yaitu peserta didik menyiapkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang sudah dikerjakan, kemudian peserta didik dalam kelompok lain menyimak kemudian menanggapi hasil kelompok yang presentasi, kemudian guru memberikan tanggapan dan penguatan kepada peserta didik, dan yang terakhir guru dan peserta didik melakukan ice breaking. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini yang menggambarkan sintak 4 di sini yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang sudah dikerjakan. Kemudian pada sintak terakhir yaitu sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Nah, jadi pada kegiatan ini atau sintak ini, guru bisa mengkonfir jawaban dari peserta didik pada saat menyelesaikan masalah yang dirasa masih kurang tepat atau belum benar. Kemudian bagi peserta didik yang tidak mendapat giliran untuk maju presentasi, mereka bisa menanggapi jawaban atau hasil penyelesaian masalah dari kelompok yang di depan. Sehingga di sini kegiatan yang saya lakukan yaitu peserta didik bersama guru mengevaluasi dalam proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik diberikan soal evaluasi, dan yang terakhir guru memberikan apresiasi kepada semua peserta didik
yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan benar. Jadi di sini bentuk dari sintak 5 yang saya lakukan yaitu peserta didik bersama guru mengevaluasi dalam proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Kemudian pada kegiatan penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya terkait pelaksanaan pembelajaran. Kemudian guru dan peserta didik menyanyikan salah satu lagu daerah. Peserta didik diminta untuk menunjukkan gambar emoji untuk menggambarkan perasaannya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Peserta didik mendapatkan arahan dari guru terkait dengan pembelajaran selanjutnya. Kemudian peserta didik dan guru berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran. You